Ya, gaduh nih. Penolakan Ridwan Kamil ya, bukan HTI ini, bukan FPI ini, bukan Ba'alawi nih, Ridwan Kamil ya. Oh. Tuh ya videonya. Ditolak kan? Ditolak. Malah ada warga yang bilang dusir, pergi lu. Coba gimana kalau udah kayak gini gimana coba? Nah, oligarki, mau cukong, mau taipan, mereka nggak bakalan mikir beginian. Mereka cuma mikir, yang penting itu punya siapa nih yang menang. Itu kan nggak bakal mikir idealisme segala macam. Apalagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal pada kesempatan hari ini Sabtu 7 September 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya semuanya? Semoga sehat, walafiat, mulia, barokah, amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan, gak mau berubah, gak mau berjuang. Apa kabar otak? Kalau bukan berjuang untuk Islam, terus si Ridwan Kamil ini berjuang untuk siapa? Untuk siapa? Apalagi dipuji-puji, janji seenaknya ke Prabowo, kita tenang. Kita udah tenang, karena biar Prabowo tenang, kita harus menang. Ya elah. Ini hasilnya nih, ini hasilnya. Ditolak warga, coba. Percayalah saudara, dia tetap jadi apa ya? Jadi apa, diduga jadi boneka gitu ya. Boneka oligarki, hasil pemimpin racikan oligarki, apakah begitu? Aduh. Coba kurang apa Mulyono, coba. Kurang bobrok apalagi demokrasi, ya kan? Demokrasi sistem bobrok. Bahkan ulama banyak yang bilang demokrasi sistem kupur, ya kan? Emang dikira warga Jakarta itu mau punya gubernur ngaco kayak gini? Jejak digital menghina Jakarta. Tapi sekarang mau jadi gubernur. Kan nggak ngotak di situ, nggak ngotak. Sama sekali nggak ngotak. Aneh gitu. So asik, so merakyat, so apalagi. Banyak yang nolak. Tapi kalau dia karena sistem bobrok ini, demokrasi ini, tiba-tiba menang. Terus siapa kira-kira yang milih warga Jakarta? Yang mana yang milih? Aduh, aduh. Ridwan Kamil ditolak, diusir. Pergi lu, pergi. Ya inilah pemimpin karbitan begini nih. Ngasal aja nih. Ngasal. Ngeri gak? Ngeri. Bagaimana menurut saudara? Mungkin ada yang mau diskusi, komentar dah tuh di kolom komentar. Ridwan Kamil, anaknya itu nggak pakai jilbab, dibuka jilbabnya, sekolah di luar negeri. Dia ngurus anaknya aja nggak becus. Pemimpin itu ngurus skala rumah tangga aja nggak bener. Gimana mau ngurus umat? Gimana mau ngurus rakyat? Kan itu poinnya, di situ poinnya. Nah ini dia video kegaduhan Ridwan Kamil nih. Ya tuh. Ya kegaduhan nih. Ini keonaran nih namanya nih. Nggak usah maksain, udah nggak usah maksain, mundur aja mundur. Tuh ya gaduh nih. Penolakan Ridwan Kamil ya, bukan HTI ini, bukan FPI ini, bukan Ba'alawi nih, Ridwan Kamil ya. Oh. Tuh ya videonya. Ditolak kan? Ditolak. Malah ada warga yang bilang dusir, pergi lu. Coba gimana kalau udah kayak gini gimana coba? Nah, oligarki, mau cukong, mau taipan, mereka nggak bakalan mikir beginian. Mereka cuma mikir yang penting itu punya siapa nih yang menang. Itu kan nggak bakal mikir idealisme segala macam. Apalagi sistem demokrasi yang udah dibilang kupur oleh ulama, nggak bakal mungkin. Nggak bakal mungkin. Viral di media sosial menyebutkan Ridwan Kamil Bacagub DKI ditolak warga. Coba. Di dunia aja udah ditolak, gimana di akhirat? Warga yang menolak adalah warga Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Video yang menyebutkan ditolak tadi, saudara, videonya. Ditolak, didengarkan, video yang unggah akun tadi, terdengar suara perekam yang konfirmasi penolakan Ridwan Kamil. Penolakan Ridwan Kamil ditolak. Mau mengadakan musyawarah, kata perekam tadi. Ada juga terdengar beberapa teriakan dari warga seperti Betawi bersatu, bubar loh dari kampung mari. Lah nggak ada ngomong-ngomong kan gitu. Sebelum dugaan Ridwan Kamil ditolak, tersebar pula video menyoal mantan gubernur Jawa Barat itu hadir di Haul Mbah Priok beberapa waktu lalu. Ridwan Kamil berpasangan dengan Suswono atau yang disingkat Rakus. Ridwan Kamil Suswono Rakus, ya kan, netizen emang kadang-kadang ya kan. Sebagai bawa cagup, bakal calon gubernur dan bakal wakil calon gubernur. Ada 3 pasangan yang lain. Ada Rakus, ada Pramono sama siapa itu namanya? Pramono Suswono, ya kan? Pramono Suswono. Pramono Rano Karno, Porno, ya kan? Yang satu lagi Darmakun, ya sama juga. Terus gimana? Apakah Al-Fakir mengkritik video Ridwan Kamil ini mendukung salah satu paslon? Kagak ada dukung paslon-paslon. Sejak awal Pilpres, Al-Fakir nggak ada dukung-mendukung.
urusan copras-capres. Bodoh amat. Bukan berarti adanya video ini, wah ini mah pendukung Dharma. Dharma Bang Rukun. Kagak ada Dharma-Dharmaan, kagak ada. Selama sistemnya masih demokrasi, sistemnya masih bobrok, siapapun pemimpinnya, ya saudara tahu sendirilah. Almarhum Faisal Assegaf bilang, ya kan? Almarhum ekonom senior itu siapa? Faisal Basri, bukan Faisal Assegaf. Faisal Basri udah bilang, ini bobrok nih, sistem bobrok. Belum lagi ekonom senior yang lain. Rizal Ramli, bobrok gitu ya. Udah bobrok ya bobrok. Demokrasi. Malah di dalam kitab Afkar Siyasi, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan demokrasi itu utopis. Kenapa? Karena akan menghasilkan banyak pemimpin yang penuh dengan kebohongan. Kebohongan demi kebohongan. Itulah demokrasi. Asasnya penuh dengan tipu daya. Kan gitu, ngeri. Udah jelas ulama sepakat semua, mutabar. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat udah, ya. Pemimpin di dalam Islam konteksnya bukan presiden, bukan raja, bukan kaisar, tapi khalifah. Imamah, khalifah dengan sinonimnya yang lain lagi, kan? Amirul Mukminin, ya, itu pemimpin dalam Islam. Nah, semua sudah sepakat bahwa pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, 3 kategori. Dia itu kafir, dia itu dolim, dia itu fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul kafirun. Dolimun, fasikun, 3 kategori. Tidak berhukum kepada hukum Allah, kepada syariat Allah, itu pemimpin dolim, kafir, dan fasik. Kan udah jelas. Apalagi demokrasi-demokrasian. Demokrasi apaan? Sanad ilmunya kemana itu demokrasi? Ke Aristoteles, Plato, Socrates, Machiavelli, atau siapa? Kafir. Kafir-kafir yang nggak bersunat makan babi. Itu demokrasi. Pendirinya sendiri aja Socrates bilang demokrasi itu sistem bobrok, mau bokrasi gitu loh. Lalu atas dasar apa nggak ngotak banget umat Islam malah pakai demokrasi yang notabene sudah Yunani kuno. Kalau nggak fasik, dolim, kafir, ya tergantung si pemimpin tersebut. Bahkan status munafik juga ada dalilnya, ada. Tapi masih banyak juga yang membela bahwa hukum kita ini adalah hukum positif lah, hukum bla bla bla, kesepakatan lah. Kagak ada kesepakatan. Kesepakatan yang paling baik itu kesepakatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah menuntut kita untuk menjual diri, mewakafkan diri hanya untuk din, hanya untuk agama Islam, nggak ada yang lain. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Semua jiwa kita, semua udah diwakafin, dibeli dengan Allah Subhanahu wa taala, dibeli sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa balasannya? Surga. Nah, itu. Kok beda sama pengakuan pemimpin pejabat yang notabene dijilat sama ustadz abal-abal, ustadz KW, ulama-ulama su. Ini ulil amri pemimpin apaan? Ulil amri pemimpin. Pemimpin yang gimana dulu gitu kan? Kalau pemimpin tidak berhukum kepada kitabullah dan as-sunnah, apakah itu pemimpin dalam Islam? Ya enggak gitu kan. Jadi Islam, syariat Allah itu dipakai dalam ngurusin memilih pemimpin dan bagaimana karakter pemimpin. Kalau pemimpin soleh, pemimpinnya cerdas, contoh seperti misalnya Pak Anies, itu nggak butuh waktu lama, itu pasti jadi pemimpin. Tapi kalau di dalam sistem bobrok yang sekarang, orang yang nggak pengen kita pilih, malah dia nongol, ya kan? Kalau Al-Fakir pengen milih siapa? Maunya sih Ustadz Abdul Somad jadi gubernur Jakarta, cuman nggak pernah ada di calon gubernur Jakarta, Ustadz Abdul Somad nggak pernah ada. Kenapa? Karena sistemnya bobrok. Siapapun pemimpin udah disiapin sama oligarki. Nih, ibarat makanan di etalase. Nih, ini nasi rames. Nah, ini nasi gudeg. Nah, ini nasi goreng. Udah disiapin, tinggal pilih datu yang mana, mau nasi yang mana. Kan ngeri. Kalau umat Islam pengennya nasi putih biasa gimana? Yang nggak pakai apa-apa misalnya. Ngeri kan? Udah disiapin pemimpin settingan ala oligarki. Itulah bobroknya demokrasi, bobrokrasi, ya kan? Bobrok, ya kan? Faktanya hukum sholat memang ditegakkan, memang. Cuman hukum orang yang gak sholat gak pernah ada. Pergi haji, ya kan? Kasus kecil aja lah pergi haji. Itu memang ada, difasilitasi oleh negara, memang ada. Tapi bagaimana dengan oknum pejabat yang maling dana haji? Apakah seketika itu juga tangannya dipotong? Kan kagak. Sidangnya aja udah kayak drama. Sidangnya udah kayak drakor. Sidangnya pansus haji aja udah kayak sinetron. Banyak banyak sinetron. Emang haji difasilitasi negara, tapi kalau ada oknum pejabat yang maling dana haji, nggak ada hukumnya di dalam negara ini, nggak ada. Yang ada malah drama terus. Kalaupun ada pasti KPK lah, di rutan lah, dikasih makan lah, kan ngeri. Orang udah nyolong, udah maling, dikasih makan, ya kan? Dipotong tangannya, potong. Nah, kalau itu dalam pemerintahan Islam. Kalau dalam pemerintahan demokrasi, boro-boro, kan begitu. Jadi cukuplah kita menyibukkan diri. Kita sama-sama Al-Fakir sama-sama mengingatkan bahwa pemimpin yang tidak berhukum kepada syariat Allah
itu bukan pemimpin di dalam Islam. Kalau mau sekedar pemimpin, silakan aja. Pemimpin paus itu aja jadi pemimpin paus, ya kan? Sekalian aja. Kalau enggak, Dewan Keamanan PBB aja jadi pemimpinnya sekalian, pemimpin dunia umat Islam sekalian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kita semua tetap istiqomah di barisan habaib dan ulama lurus. Amin. Allahumma amin. Semoga kita semua tetap dijauhkan dari pemimpin-pemimpin settingan ala oligarki. Amin. Allahumma amin. Semoga negeri ini menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, mendapatkan pemimpin soleh dan pemimpin yang aturannya soleh pula. Karena Nabi SAW mewasiatkan kepada kita tidak akan sesat kita selama-lamanya selama kita berpegang kepada kitabullah dan as-sunnah. Jadi pemimpin yang berpegang kepada kitabullah dan as-sunnah nggak akan tersesat. Justru mereka akan membawa kita, rakyatnya, umatnya untuk selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.